Halo, ya ini video pribadi ya, hanya untuk teman-teman aja yang sangat-sangat awam. Kalau yang udah master nih mah ditelan aja. Oke, mungkin saya akan mencoba menjelaskan forex dengan cara yang sederhana. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya uraikan benar ya. Kalau salah ya mohon maaf, tolong dikoreksi baik di komentar atau menghubungi saya langsung. Oke, forex adalah perputaran mata uang, jual beli mata uang, bisa dikatakan seperti itu forex. Beda saham dengan kripto, prinsipnya hampir sama, jual dan beli. Kalau saya sukanya forex apa? Pondasinya lebih kuat. Kenapa pondasinya lebih kuat? Karena dipakai jual beli. Baik negara itu menggunakannya untuk impor atau ekspor, banknya juga ada jual beli mata uang, perusahaan juga mungkin impor atau ekspor, jadi dijual belikan mata uang tersebut. Brokernya juga banyak untuk jual dan beli. Dengan masuk untuk investasi, money changer ya, namanya juga tukar uang, money changer, dan instansi keuangan lainnya. Ya, jadi pondasinya sangat kuat kalau forex. Kalau kripto bagus juga sih, saya juga dulu pernah main kripto, tapi pondasinya itu apa gitu loh. Apakah hanya ciutan beberapa tokoh atau apa? Naik turunnya itu apa yang menyebabkan? Apakah itu media investasi yang bagus? Mungkin sebagian orang lebih suka kripto, tapi saya kurang suka gitu. Pondasinya itu nggak jelas gitu. Ada yang bilang bukan maksud menjelek-jelekkan, tapi ada yang sukses di kripto juga, ada banyak banget bahkan. Tapi saya kurang tertarik gitu kripto. Karena kalau salah satu kita lagi asik-asiknya buy, lagi naik-naiknya, tiba-tiba satu negara, misalnya kayak dulu tahun 2018 kalau nggak salah, Inggris atau Cina kayaknya. Cina tiba-tiba mengeluarkan berita bahwa tidak menerima koin digital, koin kripto. Akhirnya apa? Tiba-tiba seketika anjlok. Waduh, itu tahun itu saya ruginya lumayan banyak. Oke, lanjut. Itu kalau kripto. Kalau saham bagaimana? Saham itu bagi saya terlalu lambat, butuh investasi. Kalau investasi sih enaknya di saham, tapi kalau untuk main cepat, biar kita dapat keuntungan yang cepat, enaknya di forex. Untungnya cepat, ruginya juga ketahuan cepatnya ya, itu. Itu forex. Terus di mana trader dan di mana gas? Ya, trader itu urusan duit, itu urusan dan broker, tidak ada hubungannya dengan gas robot. Nah, gasnya di mana? Ya, gas akan membantu trader di dalam melakukan jual beli mata uang. Ya, trader bisa tidur duduk manis di rumah, tidak perlu mentengin layar, tidak perlu mentengin grafik dan lain sebagainya. Cukup tidur saja, biarkan gas yang bekerja. Ada resikonya, ya. Gas ini adalah greedy auto system. Greedy, serakah. Dia sangat serakah. Jadi dia akan menghasilkan profit yang lumayan besar dengan meresikokan seluruh dana kita. Ingat, meresikokan seluruh dana kita. Dia akan menghasilkan, misalnya dengan perhitungan $1,5 juta, $100, dia hanya mencari $0,2 kalau tidak salah, $0,2 setiap transaksi. Kalau nggak salah itu sekitar Rp3.000 setiap open posisi. Dia hanya mencari keuntungan, sekali lagi, Rp3.000. Tapi robot ini bekerja selama 24 jam non-stop selama 5 hari. Silahkan bayangkan apakah Rp3.000 itu kecil atau besar. Bagi yang sudah menggunakan gas pasti tahu kan, gas itu 3.000-nya itu besar atau kecil. Silahkan berhitung sendiri. Ya,
trader yang malas, ya trader yang malas yang nggak tahu apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa terhadap jual beli ini, jual beli mata uang, tidak tahu masalah teknikal, fundamental dan tetek bengeknya, pattern dan lain sebagainya, candlestick, itu tidak perlu, cukup menginjekkan setting ID tradernya tersebut ke dalam gas dan biarkan gasnya itu bekerja 24 jam non-stop selama 5 hari semasa pasar dibuka. Oke, di situ posisi gas di dalam antara broker, trader dan gas. Jadi urusan duit, sekali lagi, urusan duit hanya trader dan broker yang tahu. Gas tidak bisa mengambil duit trader di broker tersebut. Gas hanya membantu memperjualbelikan mata uang di broker tersebut. Apakah pasti untung? Saya tidak berani menjamin, ya. Resiko tetap ada. Pintar-pintarlah, bijaklah menggunakan modal yang ingin ditransaksikan. Berapa potensi gas? Potensi gas itu 60% sampai 100% per bulan. Jadinya kalau sedang beruntung, kita bisa melipat gandakan uang kita dalam waktu 1 bulan. Wow, dari 3.000 rupiah loh, sangat kecil. Tapi kalau sedang apesnya, kita bisa kehilangan seluruh dana kita, karena gas adalah greedy sangat serakah. Jadi dia meresikokan seluruh dana kita untuk dijual belikan. Untuk itu jadi pintar-pintar ya. Gas adalah milik developer, milik tim gas. Duitnya lo, resikonya lo, rezekinya lo. Ya, silahkan dengan bijak menyesuaikan modal atau saldo yang digunakan. Jika terjadi untung, kalau untung biasanya sih orang diam-diam aja, tapi begitu rugi semuanya kuar-kuar. Ya, saya harapkan teman-teman tidak seperti itu. Jadi semua tahu, yang pengguna gas semua tahu resiko dan keuntungan yang akan dicapai. Oke. Posisi gas, trader dan broker udah jelas kayaknya. Sekarang kita masuk ke sedikit tentang forex. Ya, forex. Apa itu forex? Ya, forex itu ini yang saya suka lagi dari forex. Kalau forex dan dengan broker itu ada namanya leverage. Leverage itu adalah apa ya, nama bahasa Indonesia saya lupa. Intinya adalah kita dipinjamkan dana. Perbandingannya seperti ini, ya. Jika kita punya uang, misalkan $1 adalah 10.000, ya. Jika misalnya nilai tukar uang $1 sama dengan 10.000, ya berarti kalau kita punya uang 10.000, kita mau beli dolar, kita dapat berapa? $1. Ya. Suatu saat ketika kita punya 10.000 dan kita membeli $1 dan harga dolarnya itu naik jadi 10.050 rupiah, ya cuma 50 misalnya naik seperti itu. Berarti saat dia naik jadi 10.050 rupiah, saat itu kita jual dolar yang kita miliki $1 itu, kita dapat untung berapa? Ya, kita mendapatkan untung 50 perak. Ya, 50 rupiah. Bisa pakai beli permen? Ya, hitung sendiri. Tapi di forex itu ada namanya leverage. Jadi istilah kasarnya, istilah bodoh-bodohnya itu, kalau kita punya uang 1, broker akan meminjamkan uang 100. Artinya apa? Jika kita punya uang 10.000, broker akan meminjamkan uang 1 juta. Oh ya, saya baru ingat, leverage itu adalah bahasa Indonesia adalah daya ungkit ya. Jadi dia untuk mengungkit dananya kita yang 10.000 dipinjamkan lagi 1 juta. Jadi kita modalnya 1, si broker meminjamkan 100 kali lipat. Nah, tentunya nanti kalau digabungkan menjadi 101. Nah,
kita ambil perbandingan aja. Kalau kita kita satu, brokernya 99. Jadi kalau dijumlahkan jadinya 100. Oke? Biar gampang aja hitungnya. Anggap leverage-nya adalah 1:99. Artinya kita satu, si broker akan menambahkan 99 kali lipat. Oke. Jadinya artinya apa? Jika kita punya 10.000, ya 10.000, dan kita menggunakan leverage 1:99, akhirnya apa? Akhirnya kita punya duit akhirnya berapa? Kita dari 10.000 ini kita seakan-akan kita punya duit menjadi 1 juta. Ya, 1 juta. Padahal kita punya uang 10.000. Nah, dari 1 juta ini kita bisa beli dolar berapa jika harga dolar 10.000? Ya, $100. Oke. Saat dolarnya ini naik 50 perak saja, apa yang terjadi? Ya, kita akan mendapatkan jika kita menjual $100 ini ke rupiah, kita akan mendapatkan 1.005.000 rupiah. Kok bisa? Karena ada leverage. Kita dipinjamkan modal oleh broker 99 kali lipat, sehingga 100. Kalau untung sih nggak masalah perhitungannya ya. Nggak masalah perhitungannya. Jadi dari 10.000 rupiah kita bisa untung 5.000 rupiah, 50%-nya ya. Dari apa? Dari kenaikan 50 poin saja dari rupiah itu, kita bisa untung 5.000 rupiah. Ya, kalau tanpa leverage kita dapat untung cuma 50 rupiah. Tapi kalau dengan leverage 100 kali lipat kita dapat keuntungan 5.000 rupiah. Setengah 50% dari modal awal kita. Oke, itu kalau kondisi profit. Kalau kondisi tidak sesuai dengan harapan, lagi apes, $1 ya, sama perhitungannya seperti itu ya. Ternyata harga dari 10.000 ini turun menjadi 9.900, padahal kita sudah membeli dari 10.000 kita sudah membeli duit dolar $100 menggunakan leverage 99 kali lipat. Oke, jadi kita punya $1, padahal kita membeli $100. Dan pada saat itu kita jual $100-nya ini, kita balikan ke rupiah karena kondisinya turun rupiahnya ya. 9.900 dari awalnya adalah 10.000. Ya, turun berapa? Ya, turun cuma 100 perak. Tapi karena kita mendapatkan daya ungkit yang 100 kali lipat, ya, kita akan kehilangan 10.000 rupiah. Bingung? Coba pakai kalkulator. Oke. Padahal cuma turun 100 perak dari nilai tukar dolarnya, kita akan mengalami kerugian 10.000 rupiah. Apa yang terjadi kalau kita rugi 10.000 rupiah? Ya, modal awal kita adalah 10.000. Kita kehilangan 10.000 rupiah, berarti modal kita habis. Perusahaan broker, apakah perusahaan sosial? Tidak. Broker juga perusahaan yang mencari laba. Mereka tidak mau rugi. Jadi bantuan yang diberikan ke kita ditarik kembali. 990.000 rupiah yang dibantukan ke kita ditarik kembali. Artinya apa? Kita kehilangan dana 10.000 rupiah. Modal awal kita 10.000 rupiah ini hilang. Itulah kondisi namanya MC, margin call, yang akan mengakibatkan step out. Margin call. Ada yang bilang margin call itu adalah perlindungan broker terhadap trader, ada lain sebagainya. Ada perlindungan gimana kalau dananya sudah habis, ya namanya ya rugi. Apa yang dilindungi gitu. Ya pokoknya
Seperti itulah kira-kira bayangan dari margin call. Oke, kira-kira mungkin itu aja yang bisa saya share sekarang. Mungkin semoga lebih singkat dari video yang terdahulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa lewat komentar atau hubungin saya langsung di grup. Oke. Kalau ada yang salah tolong dimaafkan dan tolong dikoreksi, karena saya juga baru masih belajar. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Semoga dapat membantu teman-teman yang baru terjun ke dunia trading. Bye.